take satu pintar dari podcast. One take sampai habis. One take sampai habis. One take siap. Detik 12. Oke, back to podcast. Masih satu tadi ya. Oke, halo semua, welcome to Medpod Media Podcast bersama kami anak-anak dari Prodi Komandana. Hari ini kita lagi di Muga Cafe dan bakal bahas sedikit soal media sekarang masih punya rumah gak sih? Nah, tapi sebelum itu mungkin kenal sedikit sama host-host di sini. Pertama saya Maxi, bisa dipanggil Maxiat, bisa dipanggil Neng. Nama saya Martin from Corpus. Beta Andri. Di kanan. Beta Rizky. Bisa panggil Iki. Beta Cantika, saya Wikia, Beta Kui. Nah, di sini Katong suruh dengan beberapa orang. Katong mau bahas apa sih Kak Andri? Nah, ketong pengen bahas tentang media sekarang nih masih punya rumah kosong deh, kayak media tuh punya kehilangan Iya enggak sih? kehilangan rumah begitu tuh. Nah, media kalau nggak salah ada dua media. Kalau dua media itu apa biasanya? Jadi itu ada Yang pertama media konvensional, Iya. dengan yang kedua itu media Homeless Media. ya homeless media, benar sekali. Nah, kakak sekarang bisa jelasin apa itu homeless media atau media konvensional? Kalau Homeless Media itu biasanya media bentuk media yang tidak bergantung pada suatu institusi, dimana contohnya seperti kalau media konvensional kan biasanya meliputi TV, koran, radio, mungkin itu sih. Kalau misalnya Homeless Media itu tidak ada institusi yang pas, jadi bisa siapa saja yang menjadi produsen untuk memberikan informasi. Berarti lebih bebas ya? Iya. Kalau untuk homeless media. Terus kalau media konvensional juga tadi sudah jelas. Sudah. Jadi profesional juga punya proses panjang gitu ya, verifikasi yang lebih ketat, ya nggak sih? Iya. Jadi dia tuh harus ikut dengan undang-undang pers juga, dengan ada kode etik jurnalistiknya juga kalau media konvensional itu. Jadi ada prosesnya. Nah, jadi ada pertanyaan dari viewers. Itu apa sih Kak homeless media? Dari Keep Kuliah Tujuan. Oke, namanya Keep. Keep Kuliah. Mahasiswa Keep ya. Coba baca lagi. Keep tanya apa itu homeless media sih Kak? Homeless media. Itu Kasih. Tadi kayaknya ketong cukup Tadi sudah menjelaskan. cukup Iya. menjelaskan. Gimana sih Kak, Keep gimana sih? tolong lebih sering literasinya habis di mulu nih. literasinya Baru dilatih ya. bulan udah. Nah, terus kita gimana kalau kita bahas bedanya media konvensional sama homeless media? Boleh tuh. Nah, kira-kira siapa nih yang mau menjelaskan bedanya? Kakak botak satu ini deh. Mungkin kita pertama di media konvensional sama. Gimana? Kemana tuh? Avatar. Perbedaan itu antara homeless media dan konvensional. Gimana ya? Bagaimana? Bedanya aja. Kalau media konvensional itu kayak media yang biasa potong pakai gitu. Misalnya apa? Ini TV, radio gitu. Terus kalau homeless media tuh kayak media tanpa ketemu. Iya. Benar banget. Setuju banget. Jadi bebas orang Iya, bisa bebas berbicara orang. apa. Benar banget. Contoh media di mana tuh? Ya? Contoh media itu yang di mana tuh sekarang itu mungkin bisa lihat. Kan yang konvensional kan tadi TV, TV, radio. Nah, kalau homeless media homeless nih. media tuh kayak kemana mungkin? Kalau bisa Instagram, baca. TikTok, Instagram. Oh, di kayak bisa image bisa. Meta juga enggak sih? Kita juga masih kan terdiri dari Facebook, Instagram, dan yang Twitter atau sekarang X. Iya. X. X. X dipakai apa sih? X biasanya dipakai untuk baca berita. Ada Oke, nah sekarang kalau kita membahas media, Dari Wow. dari pemantik 333. Mana yang lebih penting sekarang? Kecepatan atau akurasi? kecepatan atau akurasi. Kalau akurasi
targetnya kan daripada cepat habis. Ya kalau berita cepat tapi tidak Tidak relevan, bermanfaat. tidak Ini kayak efektif, tidak jelas. Tapi bukannya sekarang kalau konten yang ketong dapat di media itu kebanyakan cepat dan mudah ketong akses. Tapi itu memang sebenarnya maksudnya ya seperti yang ketong lihat yang ketong konsumsi sehari-hari kayak mungkin konten hiburan. Sedangkan konten yang akurasi kayak berita jarang ketong konsumsi. Nah itu tuh bisa terjadi karena emang konten-konten seperti itu tuh gampang untuk dicerna. Jadi contohnya kayak orang tuh lebih mikir kayak lebih gampang viral dengan konten yang gak berguna dibandingin konten yang harus pakai otak untuk berpikir kritis. Jadi kalau otaknya harus berpikir kritis kan jadinya lama, dari audiens berpikirnya lama, dari si kreator pun harus berpikirnya lama, harus berpikir keras gimana nih cara buat konten yang lucunya tuh gak melanggar etiket gitu. Nah terus ada konten kreator yang mikir ya bodo amat, ini viral. Makanya ada konten-konten yang kurang. Berarti lebih pentingnya akurasi daripada kecepatan. Tapi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin lebih suka konten cepat, yang langsung tag, yang langsung jadi langsung edit. Nah, tapi kalau misalnya kata bahas itu, apakah media masih punya kebebasan menentukan isu gitu? Kayak katong bisa pilih karena katong harus beretika dalam sosial media. Berarti isu yang katong pilih juga harus sesuai dong. Katong soalnya sebebas itu untuk pilih isu. Sebenarnya belum ada aturan atau hukum yang jelas untuk mengharuskan kita itu sebebas itu, sebebas bergabung. Soalnya sekarang kita hanya bisa aware dengan diri kita sendiri, konten yang kita konsumsi atau konten yang kita buat. Ya, jadi tergantung dari masing-masing pribadi lagi, balik lagi. Oke. Nah, sekarang kita bahas banyak soal platform nih guys. Nah, kalau kita bahas soal sosial media, bahas soal media, ini kurang kalau kita sudah bahas orang-orang di belakang media. Orang-orang di belakang media ini contohnya mungkin kayak dia pun kameramen atau dia pun editor. Nah, kalau misalnya di sini kan pasti semua nih ada yang pernah editor, semua sebenarnya kata tugas-tugas pakai. Nah, kira-kira kemana platform digital sebagai editor baru? Maksudnya bagaimana? Kayak kan ini katong sudah didominasi oleh beberapa platform. Platform yang paling didominasi nih pastinya Google, semua orang main Google. Terus Meta sama TikTok. Meta nih berarti ada Instagram, Facebook itu sudah masuk di Meta. Terus TikTok. Nah, kira-kira media ini bukan hanya bersaing dengan media lain, tapi harus bersaing dengan algoritma. Kalau sudah masuk FYP berarti berita tuh kayak sudah ada tuh. Nah, kira-kira itu katong harus bikin kemana? Bisa kalau dari saya untuk mencapai audiens yang tepat, berita mau tidak mau harus relevan. Kita ambil contoh berita di TV dengan berita di TikTok. Bagaimana TikTok tuh bisa dibalut untuk menjelaskan ke audiens nih di TikTok. Dimana di TikTok tuh tidak harus menjelaskan dengan sebegitu detail dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih berat, tapi mereka pakai bahasa baik. Jadi bahasa baik, pembawanya lebih santai, pembawanya lebih enak, dan juga dia punya intronya juga dikasih kata-kata yang relevan dengan anak sekarang. Berarti otomatis media-media konvensional kayak kita lihat kayak Pos Kupang lah. Dibandingkan dong kan beritanya berat-berat tuh. Dong bakal kalah saing sama dengan orang yang punya berita mungkin kayak kita lihat media di Kupang gitu, dengan berita-berita mungkin dengan bahasa yang ringan gitu. Itu dong bakal kalah saing sama dengan Pos Kupang gitu. Berita bakal. Kan Pos Kupang kan dengan bahasa yang kita menjelaskan. Bahasa Pos Kupang kan baku banget tuh. Berarti sekarang semua nih tergantung di cut-off target siapa. Target yang bakal dicapai oleh BNS, Kupang Today itu biasanya orang-orang yang aktif di sosial media. Tapi sementara Pos Kupang tuh dong lebih ke orang-orang yang membaca berita langsung. Orang-orang yang suka searching, orang-orang yang memang sudah terlalu sering bermain sosial media, jadi butuh langsung dari Pos Kupang. Gitu sih. Nah, tapi wah, bagus tuh pertanyaan soal Pos Kupang. Nah, kan tadi ketemu kawan-kawan di sini dong. Menurut kawan-kawan tuh kemana sih kondisi media lokal di kayak misalnya mungkin orang anggap NTT itu masih terbelakang. Menurut kawan-kawan dong nih, kondisi media lokal di NTT itu gimana sih? Apa saja tantangan terus dia dampak tuh apa coba?
Silakan. Waktu kalian 10 detik. Beta dok masih mampu beradaptasi dengan media-media yang tadi teman-teman bilang itu, tapi kayak dong bisa lebih upgrade lebih gitu. Upgrade-nya maksudnya seperti apa? Mengikuti dengan Iya, perkembangan. iya. Relevan ya, Iya. relevan. Karena muda. Jangan Kayak buat berita, kayak dong buat berita tapi kayak dalam video-video real time, video time gitu. Supaya kayak banyak. bener banget, setuju banget, suka banget. Oke guys, jadi masih ada katong bintang tamu satu lagi yang datang mungkin iya. agak terlambat. Sorry ya. Jadi kita kasih tepuk tangan buat Emang ya? Aman. Oh, satu bintang tamu lagi. Di sini aja, di sini. Bisa langsung ambil tempat di situ Kak. Oke, jadi katong bisa langsung kenal dengan katong bintang tamu yang ini dengan kata siapa? Isna. Oh, Kalau Isna. Isna. Kebetulan Isna ini dari sebuah media. Dia di media. Yang biasa dia saling lain. Iya. Kebetulan itu sedang Atau melakukan bahas. kasih beberapa narasumber dari mahasiswa dan konten kreator. Oh iya, katong juga salah satu dengan salah satu. Oh, connector. Oh iya. Karena kita butuh sudut pandang yang cukup banyak. Makanya dari tadi mahasiswa. kalau untuk soal media sosial, kadang katong bisa langsung komen dia pernah IG di sini langsung tanya saya di Alfred Anik di bawah. Oke, Iya sekali. Saya account Maxim ya. Oke, lanjut ya guys. Wih, ada pertanyaan baru ini. Wih, apa nih? Waduh. Nah, Dari siapa tuh? Biar sampai dulu kita sebut nama. ini dari Umbu Elon. Oh iya. Oke, Bu Elang sudah bertanya ya teman-teman. Apa nih? Kalau media lokal hilang, siapa yang akan mengangkat isu daerah? Nah, oke guys, katong masih kakak Isna masih butuh Ngopi kalau masan. Oke, Ya, lanjut. silakan. Kita bertanya sedikit. Kalau media lokal hilang, siapa yang akan mengangkat isu daerah? Oh, menarik. Isu daerah ya. Iya betul kan. Kalau di NTT kan pasti misalnya coba ada isu banyak nih. Apalagi ketong kan berita di NTT pasti kalah saing dengan berita yang di pusat. Masih makanya ketong kayak expose lah. Apalagi kalau misalnya media lokal hilang, kan contoh pas lokal hilang gitu. Siapa yang akan isu-isu daerah yang dan Ini pertanyaan menarik. ini keren, kamu keren orangnya. Umbu Elon, good Umbu job. Elon sangat keren. Good job, Umbu Elon. Pertanyaannya. Pertanyaannya great. Nah, mungkin katong bisa tanya di salah satu katong tamu yang baru datang Oke. untuk langsung jawab ya pertanyaan. Kalau menurut saya sih kalau untuk isu lokal biasanya yang biasa mengangkat isu lokal itu orang-orang yang dari tempat itu sendiri. Betul. Boleh. Sekarang kan dengan media sosial yang semakin berkembang pasti mereka juga menggunakan media sosial TikTok. Jadi mungkin mereka bisa mengangkat isu-isu di sana. Setuju banget. Dua ini. Iya. Itu kan mungkin ya sekarang kan ketemu punya banyak orang yang bisa menggunakan media sosial. Apalagi kayak contoh kemarin film. Wah. Kan banyak filmmaker tuh yang bisa angkat-angkat isu tentang itu. Nah, mungkin jangan bahas sedikit karena Karena hashtag pemerintah. maaf, Oh, iya. maaf. Oke, nanti abis ini kalau sensor banget ini. Oke. Di sensor dikit ya guys. Editor di belakang. Editor. Nah, dari katong tim Hmm. katong tim tahu suka bertanya di katong tuh kayak dari dong tuh minta katong opini dan solusi. Nah, ini opini dan solusi ini mungkin katong bisa tanya dari masing-masing orang di sini. Mungkin katong tanya dari yang paling ujung deh. Oke. Opini dan solusi dari katong pertanyaan utama katong tema podcast media masih punya rumah semua. Itu opininya gimana deh? Mungkin kayak sebagian Sebagian bisa distribusi jurnal itu mungkin banyak ke media sosial kan audiens dari sana. Namun inti jurnalismenya ini tetap bukan pada platformnya. Melainkan proses verifikasi, etika dan juga tanggung jawab informasi. Pertanyaannya mahasiswa banget sih. Yes. Jawabannya mahasiswa banget. Kadang kita mahasiswa. Oh, masih sama. Yes. Nah, katong sekarang ke Kak Widya deh. Oke, jadi kalau untuk solusi ya, fenomena homeless media ini harus tetap membawa perubahan besar yang membuat media konvensional ini untuk beradaptasi sehingga media konvensional ini tidak tertinggal. Mungkin contohnya kayak iNews ya, yang sudah punya akun TikTok,
hashtag atau underscore ya, underscore iNews, dan berita-berita yang dimuat tuh ringkas, jadi sesuai standar kita begitu. Jadi beritanya tuh cukup pendek dan kita bisa pahami gitu. Jadi tetap sesuai dengan perubahan yang ada untuk sekarang ini. Sekarang dari Kak Win lagi untuk jawaban terakhirnya. Kalau itu sih sudah tahu dari sama lebih ke adaptasi dengan kolaborasi juga, jadi kayak lebih memanfaatkan platform yang ada untuk buat video-video yang menarik audiens juga, dan lebih kayak aktif di media sosial. Kita beri sekarang bisa. Habis-habisnya deh. Mungkin dong ada pendapat lain. Opini atau sesuatu. Kalau saya mungkin dari media sosial kan, media sosial sendiri bisa membangun, masing-masing orang itu membentuk komunitas. Jadi dari komunitas itu bisa membangun supaya kita tuh semakin berkembang ke depannya, tidak stuck di tempat terus. Kalau dari basic media ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi tunggu. Kan tahu banyak soal opini, sulis. Dia mau tanya yang lebih menarik dikit lah. Ini harus sosial. Sudah lah. Nah, kan tadi ada yang disinggung soal jurnalisnya. Ada singgung soal jurnalis. Apakah masa depan jurnalis ada di media sosial? Bisa menjawab. Sudah tahu saya ini. Ini bukan kelas kok aman. Kami tahu di penjawab. Silakan. Semua Terlalu ini. ini lihat alur rektor begini kecil. Editor, maaf editor. Kalau dari basic, soalnya dari media sosial, malahan dari ini media seperti ini apa TV, kalau soalnya dengan koran gitu. Karena ini media seperti itu kan ini butuh pengamatan langsung turun lapangan gitu. Berbeda dengan media sosial yang hanya asal ini apa, kopas dari copy paste dari ini apa berita lain gitu, lalu sudah tanpa pengamatan langsung turun di lapangan gitu. Jadilah berita itu. Tapi bukannya beberapa media ada yang sempat mungkin ya dong tetap turun tuh. Maksudnya ada ya memang beberapa cuma hanya kayak repost ulang berita dan terus sampai ada fakta bagaimana. Tapi ada yang mungkin kayak dong punya aksi secara langsung untuk turun. Itu pernah tuh kan di beberapa situasi itu agak berbeda lah. Mungkin kan kalau dengan konvensional ini kan untuk mencari bahas berita mungkin yang lebih berat lah. Iya. Ketimbang kayak contoh di media sosial begitu mungkin membahas kayak wah ada event di sini, ada acara di sini. Nah, ini paling cocok di pertanyaan paling cocok kalau ketemu host yang lain menjawab. Benar, yang kita Iya, ini. Oh iya. Atau host Independen, ini lebih banyak dia independen jurnalis menurut kita. Ya, benar banget. Jawab. Nah itu yang mana? Itu kan kayak pastikan walaupun konvensional memang turun dan wajib. Walaupun media-media lain selain konvensional kayak yang orang-orang di IG dong kayak cuma sekedar repost, kayak kata sambil dia ada aksi tapi kan dong kan aksi sih. Itu bagaimana? Kalau dari aku sih, nah it's okay. Tiap orang punya aksi yang berbeda-beda. Dengan mereka repost aja tuh udah memperluas lagi jangkauan berita. What if mereka repost dan orang lain yang aksi. Jadi sama aja kayak di TV orang hanya nonton dan di IG orang cuma repost, sama aja kok. It's okay. Nah, atau terlalu banyak. Karena kalau kata ending ini podcast dengan salah satu kata host yang akan kasih sedikit kata-kata penutup. Silakan. Tiba-tiba mati beta lihat. Karena kan sistem mati. Pada kesimpulannya mass media ini berasa salah satu hal yang kayak berat ya untuk orang di kalangan sekarang karena ketong juga jarang untuk konsumsi kayak media di TV berbagai video karena untuk generasi ketong sekarang lebih banyak pasti kayak HP rebahan scroll dan ketong mungkin agak kurang aware lah sama berita-berita mungkin ketong bodo amat begitu entah bodo amat atau bagaimana mungkin ya dari beta segitu. Kalau ada yang pengen tambah boleh.
bertambah. sih. Raya. Thank you banget sama udah nonton. Oke, jadi thank you buat semua katumpung tamu-tamu dari mahasiswa Jiko Mendana yang sudah datang. Nanti kita bakal ketemu di media podcast berikutnya. Jadi Tahun depan. Tahun depan. Jadi kita sepakat sering upload. Jadi Tahun depan. jangan tahu Ya sekali setahun. jangan tahu tunggu-tunggu. Jadi Sekali setahun. Jadi that's all from us. Thank you buat bintang tamu dong semua. Kita bisa say bye-bye di kamera semua. Bye. Bye. Di mahal ki. Cut, Adik.